meko yakka darajamu pak disangang. Tapi ya meko lolonga baraka takzim, bukan ilmu. Si salah tuh. Makanya orang yang tinggi ilmunya belum tentu itu barakah. Tapi orang yang berkah ilmunya pasti itu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Sebab magai barakah mematomi sapa. Ya kau pak disangang megamo banyak dan bisa masuk dengan sendirinya. Ilmu itu akan ikut. Bahkan saya kasih tahu anak-anakku yang sering bangun tahajud. Ada yang biasa bangun sholat tahajud? Ada? Belum ada. Kalau ada yang biasa bangun tahajud, baca kalau sudah sholat tahajud. Biar 2 rakaat. Baca 2 zikir. Yang pertama, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali. Ya. Namun ya tu pak disanga makali cubu na sange guruta muruntu manatomatu. Kalau baca itu, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali di malam hari. Ini untuk penuntut ilmu. Saya pantang untuk meninggalkan zikir itu. Ada saja jalurnya kau akan dapatkan ilmu itu. Iya. Jadi ya mubadi'u ya khaliq. Iya, itu 100. Cukup dibaca aja. Ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali setiap malam. Kau akan rasakan manfaatnya itu. Iya. Seakan-akan dibimbing itu. Yang kedua, ada juga zikir itu dipasangkan, jangan tinggalkan. Ya jamilu. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Kenapa? Siapa yang mengamalkan ya jamilu 100 kali setiap malam, ini pesannya Sayyid Abdul Malik Al-Maliki. Agana pesangan, nigi-nigi bacai ya jamilu 100 kali setiap malam. Bagi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung dari Allah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang susah, itu ada pertolongan, langsung bisa turun. Itu ilmu laduni. Makanya ini ya jamilu ini membuka pintu-pintu ilmu laduni. Ini anak-anakku supaya kan sekarang berat. Kita tantangan sekarang. Makanya ya mau 2 we. Saya minta jangan ditinggalkan anakku ini. Ya. Ya mubadi'u ya khaliq. Yang kedua, ya jamilu. Untuk anak yang menuntut ilmu. 2 zikir ini jangan tinggalkan. Iya kau demu baca kau bangun tengah malam, jangan tengah malam. Baca sesudah sholat isya. Kalau sudah sholat isya baca itu. Atau sebelum sholat subuh. Kalau tidak bangun tahajud, sebelum sholat subuh baca itu. Saya kasih tahu 40 hari jangan terputus. Kalau nanti sampai 40 hari kau akan rasakan sendiri. Mulai belajar itu tidak butuh waktu lama. Iya. Biasa mak guru ki make tanapai paham. Iya. Susah baru mengerti apa maksudnya. Kalau engkau amalkan ini insya Allah itu dibukakan. Itu seakan-akan ada yang membimbing secara langsung. Kayaknya yang tidak bangun tahajud ya. Kalau bangun sholat tahajud itu yang lebih bagus. Pas selesai sholat tahajud baca itu. Iya. Yang 100 itu. Langsung kalau yang bangun tahajud. Kalau tidak sudah sholat isya atau sebelum sholat subuh. Iya. Itu kuncinya. Iya. Selain itu zikir yang tidak boleh kurang adalah sholawat. Iya. Jangan kurang sholawatnya anak-anakku. Orang yang menuntut ilmu itu harus banyak sholawat. Harus menempel ke Rasulullah. Iya. Harus banyak menempel kepada sumber ilmu. Nabi itu adalah sumbernya cahaya. Dan cahaya adalah di situ lahir semua ilmu. Maka kalau orang bicara ilmu apapun pasti membicarakan Rasulullah. Mau bicara matematika pasti kembali ke Rasul. Mau bicara fisika pasti kembali ke Nabi. Mau bicara Al-Quran kembali ke Rasulullah. Mau bicara apa tetap pasti kembali ke Nabi. Artinya apa? Induk segala ilmu adalah Rasulullah. Maka sholawat adalah membuka pintu-pintu ilmu itu. Makanya kalau orang sekolah itu banyak baca sholawat. Ya.
Banyak kalau jalan sementara naik mobil atau naik motor, sekarang tidak ada. Saya dulu masih naik mobil PT-PT ke sini. Ikut, ya, masih naik mobil PT-PT dari Penanong ke sini. Itu kita baca sholawat sementara di kendaraan, ya, baca sholawat. Kalau mau belajar nak baca sholawat, ya, baca sholawat aja. Biar tidak disuruh baca sholawat. Mau sholat itu juga disuruh baca sholawat. Kemudian saya masuk ke membumikan akhlak Rasulullah. Nabi sebenarnya itu begini, dikadar betul. Dia yatim sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, tak lama kemudian ibunya juga meninggal. Pindah ke neneknya, neneknya juga meninggal. Jadi Rasulullah itu sebenarnya tidak dididik langsung oleh manusia, tapi memang Allah yang mendidik. Tapi apa hikmahnya anak-anakku? Yang saya ingin kasih tahu begini. Ada dua pesan Rasulullah dalam hadis yang saya tidak pahami tekstual. Dia pahami teksi. Aga nomor sidi. Ajari anakmu memanah. Ini. Ajari memanah. Saya tidak pahami tekstual ini nanti hadis. Yang kedua, ajari anak-anakmu berenang. Irona bitta padang pasir nonroy. Dia agak salo ko Makkah. Ko Madinah dia itu agak salo. Tapi nasuroy arai pak guru anak nanangi. Kira-kira kenroy nangi. Itu kalau logika sederhananya dulu. Dia agak salo padang pasir misi babulu. Nai suruh nangi. Peko dikira-kira. Artinya itu ada dua maknanya. Bisa dimaknai tekstual. Tumpu kulu. Maka dapat guru nange okowae amakiro. Yang kedua bisa maknanya. Apa makna berenang? Berenang itu alena makuraga tanpa minta pertolongan orang lain. Jadi pak guru anakmu berusaha sendiri aja naiko nonrois sandre. Biarkan dia berhasil dengan usahanya sendiri. Biarkan berhasil dengan usahanya sendiri. Pak Mega atau Makokoa Indo nami marah kangi, ambo na marah kangi. Kalau saya jangan. Pesannya lena maculangnya lena. Tapi tetap dibimbing. Ken rekomelo masikola nak piteni. Aja nedi jalokan kado koko tama. Biarkan dia berusaha berenang sendiri. Pesangin na alena nange. Iya. Aja nedi pak guru pesangi. Ya kopurai labu. Tokomo tu pemang. Begitu. Itu kuncinya. Saya pahami secara konteks. Yang kedua, pak guru anakmu memanah. Ia tu mapanai pak apa agak sana. Nomor sidi ditarik. Itu fisik. Berarti latih fisiknya anakmu. Apa dena mungkin anak panai terlontar jauh kalau tidak ditarik. Berarti fisiknya anak ejolo ilati. Nanya anak emak kokoai fisiknya mulai lemah. Iya. Dena pade di biasa loki galunge loki darah loki mage makokwa de. Maka memang sebenarnya sekolah perlu juga menggalakkan olahraga. Tidak bisa kalau tidak. Sebab magai ia nama lemah pisie palasangnya nanae. Ia nama palasangan nanae semuanya lemah. Lemah keturunannya kita lemah. Pokoknya malam manang. Ia nadena makanya olahraga na tahu. Saya bisa keliling ceramah Pak tidak ada istirahat. Kadang 21 hari tidak istirahat. Kadang tidur nanti jam 2:30. Bangun lagi ceramah subuh. Siang tidak ada tidur. Kadang pindah pesawat ke pindah pesawat. Seandainya orang tua tidak mendidik dengan fisik. Laba nak. Ya biasa ya masih sekolah deh. Paulo sekolahnya na jaji jam-jamakku. Lisari weda ronge matu. Ane matu. Dia petola sekolahnya. Dia pun anak emak koko dia gagah. Dan itulah yang melatih fisik. Iya. Di pesantren fisik lagi terlatih. Jalan kaki bolak-balik. Ketika pulang. Tidak naik kendaraan. Jadi itu fisik perlu. Maka anak-anak sebenarnya ini. Kenapa orang Jepang tidak boleh anak sekolah naik mobil. Harus naik sepeda. Itu karena melatih fisik. Yang kedua di Jepang. Tidak boleh tasnya dibawakan oleh orang tua. Anak TK. Ya anak TK dan awak di tomaton wicangan kita sakna anak-anak. Kapan orang tua didapati membawakan tasnya anaknya, maka orang tua itu akan didenda. Iya.
Ia tu nanae talima tasana, onro abde panah, onro abona. Sekaligus itu untuk pelindung ketika gempa bumi. Makanya tasnya Jepang itu pelindung kepalanya. Jadi ya kau gempa tak pernah tongko kang ulu. Makanya mahal. Harganya itu 4 juta tasnya itu satu. Saya ketika ke Jepang ceramah, saya mau beli satu itu. Maka mereka melici di tasana ya tas anak SD. Ternyata itu harganya 4 juta, padahal itu tas bekas. Bekas dijual di Cakar, itu harganya 4 juta. Mencaji dewan ini 4.000 yen. Bayangkan 4.000 yen itu 4 juta. Magai, ternyata itu pelindung. Jadi dia kena tepai batu dia marigaga. Itu saking kuatnya itu. Tapi itu tidak boleh dan itu berat. Hampir 5 kilo. Jadi dia nawak dingin bawang. Itu melatih fisik. Nana emak koko alega. Anak TK Indo na bicangi tasana. Itat dungi. Lai pendre otoy mangase. Onroto na de panabosi na bolokang. Napai malu bolokan nih. Ini penting. Fisik ini anak-anak olahraga harus kuat. Anak-anakku olahraga yang paling utama sebenarnya pada usia-usia begini. Makanya Jepang itu naik sepeda. Demi gage dia kok kampot peraturannya rumah kana mas sepeda. Maprotes mana kok makanya mas sepeda lah sekolah. Padahal memang fisiknya harus dibentuk. Apalagi kalau anak pesantren. Kebanyakan duduk. Belajar. Ia anak make pak kas selesai sekolah rewak mopa. Ia anak pesantrennya kebanyakan duduk. Makanya memang harus. Visi ini harus dilatih betul. Kemudian. Agar nasurangan nabita. Mega totau dia napigau iya. Sesekali berjalan kaki. Jangan menggunakan alas kaki. Iya. Jadi aku ya tuh dari malala. Dari dewa wasanala. Karena itu adalah terapi kesehatan. Nah sebabnya itu kepala kaji komanang itu sebenarnya monro pusat saraf kita. Nah ini penting. Kemudian yang kedua nak. Tadi saya mengatakan taksim kepada gurumu. Yang kedua taksim kepada orang tuamu. Ajak lalu mu beli tomo-tomo ko masikola ko. Dia mulai madicing. Jangan bohongi orang tua. Pantang membohongi orang tua kalau sekolah. Iya. Saya itu terus terang Babu. Saya sekolah di Makassar, kuliah di Makassar. Itu pun karena berkat guru tak Kiai Haji Fathudin Sukara. Beliau yang bayarkan kuliah saya. Rumahnya juga aku tempati. Jalan kaki ke kampus itu dari Andi Tonrok ke Alauddin. Tapi alhamdulillah berkat doanya saya bisa begini Babu. Tapi saya ingin kasih tahu. Bahwa ia komekol lolonga baraka samana tak buka manang masalah itu. Minta doa orang tuamu, utamanya ibu. Ia metoko indo emilau doa ngangi insyaallah. Mungkin belum ada santri di sini, siswa yang pernah mencuci telapak kaki ibunya. Saya ketika kuliah di Makassar buntu otakku 1 semester, 2 semester, 3 semester. Pusing karena mengikuti pelajaran. Saya pulang naik mobil terek di Pak Baeng-Baeng, ambil mobil terek lewat ke sini ke Enrekang, Pak bawa kauluh. Saya tinggal di atas kalasari mobil itu, tidak bayar. Jadi subuh-subuh saya ke Pak Baeng-Baeng. Apa yang terjadi Bapak sekali? Saya naik mobil itu, tiba pagi di sini di sadene jambatannya Tagatungnya. Saya jalan kaki itu ke Penanong. Jalan kaki itu ke Penanong lebih 10 kilo. Saya tiba itu sekitar jam 9 pagi. Hanya pergi mencuci telapak kaki ibu. Baru saya ambil airnya. Kemudian saya jalan kaki lagi pulang ke sini. Tunggu mobil dari Enrekang itu malam. Baru saya ikut lagi ke Makassar. Bongkar kaulu di Pak Baeng-Baeng. Itu hanya mengambil air telapak kaki ibu. Kemudian saya minta doanya. Saya tidak minta uang. Hanya minta doanya untuk ikut ujian semester pada waktu itu. Apa yang terjadi? Itu seakan-akan semua dibukakan. Saya ketika buka buku, itu seakan ada yang membisik. Ini besok yang masuk di ujian. Ini nanti yang masuk di ujian. Sehingga saya bisa meraih predikat summa cum laude itu di UIN. Mengalahkan lebih dari hampir 2000 mahasiswa. Tapi tidak pintar. Cuma berkah doa. Ya alhamdulillah. Makanya saya nilai saya itu di kampus itu 4,0.
sampai selesai. Itu bisa itu karena saya mengatakan saya tidak pintar, tapi barakahnya ibu. Saya mengatakan ini karena mencuci aja telapak kaki ibu. Saya katakan jarang orang bisa melakukan itu, tapi kalau mampu melakukan, kau akan lihat. Tapi dengan betul-betul minta ridhonya. Iya. Di sini anak-anakku mungkin berat, tapi saya tidak usah mengatakan kalau tidak mampu, tidak usah mencuci telapak kaki ibumu. Cukup mengambil tangannya, cium, kemudian minta dia mendoakan kamu. Insya Allah semua kesusahan akan diangkat. Kenapa? Mengalahkan doanya wali. Ya kau wali milau doang, angkamu apa biasa halangi. Tapi ya kau tomo-tomo milau doang aku insya Allah. Makanya kalau mau ikut ujian nak, yang paling pertama yang kau harus minta doanya adalah ibumu. Insya Allah, barakat tuh. Itu yang betul-betul ikhlas. Itu aja. Ya kau makanja ni ahlak mulok ko guru-guru mu nak. Makanja to ni ahlak mulok ko tomo-tomo. Insya Allah. Dena taruh mariawa ko pong Allah Ta'ala. Kau tidak akan dihinakan. Pasti kau akan diangkat derajatmu. Itu aja. Ingat pesan saya. Kalau kau lakukan itu. Tambah satu amalan. Tambah satu. Surah Al-Insyirah. Alam Nasrah. Jangan kurang 11 kali kau baca setiap selesai sholat fardu. Jangan kurang 11. Minimal 11 surah Al-Insyirah. Iya ko ya talu mamalkange. Pertama, taksim ke guru. Yang kedua, taksim ke orang tua, utamanya ibu. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan surah Al-Insyirah minimal 11 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau tidak bisa, baca sisanya ke 100 dalam satu hari. 100 dalam satu hari. Kalau kau amalkan itu insya Allah. 10 tahun ke depan kalau saya panjang umur dan kau panjang umur, kalau kita ketemu dan tempatmu tidak bagus, kasih tahu saya pembohong. Tandai muka saya nakku. 10 tahun ke depan. Ya kodena makanja kehidupanmu. 10 tahun ke depan kali kau istiqamah amalkan ini, maka sampaikan kepada saya bahwa saya pembohong. Ya lalu guruku nak, saya dikasih tahu guru kami, apa yang dia bilang? Potong tanganku nak, kalau kau lakukan ini nak tidak kau diangkat derajatmu. Potong tanganku. Kalau saya meninggal, siram kuburanku dengan air panas. Kalau kau amalkan yang itu kemudian kau tidak diangkat derajatmu. Itu aja kuncinya. Makanya 3, taksim kepada gurumu siapapun. Yang penting guru, taksim. Jangan katakan guruku dulu, tidak boleh. Guru TK saya masih hidup. Itu ada di Bulo, Bu. Namanya Ibu Selo. Itu masih hidup. Itu guru TK saya. Bayangkan guru TK saya Pak karena masih hidup. Saya biasa singgah. Kalau kebetulan lewat dia ada, saya akan singgah. Dan setiap di dalam doa saya selalu ikutkan itu guru-guru. Mulai dari guru TK, guru mengaji. Saya selalu ikutkan doa. Saya doakan. Makanya itu penting anakku. Takzim. Akhlakmu kepada gurumu. Kalau ketemu di jalan, mesti kau takzim kepada dia. Jangan di sekolah saja. Ketemu di pasar, takzim kepada gurumu. Dimanapun kau harus takzim kepada guru. Akhlakmu kepada gurumu. Makanya di pesantren saya Pak, yang paling pertama saya tekankan untuk pembina, didik anak-anak di sini dengan akhlak kepada guru. Itu aja. Saya salut dengan orang Madura Pak. Saya biasa ke Madura ceramah. Saya itu kadang ketawa tapi merasa senang. Biar main bola, namo mak golo anak-anak kong kay guru na lalo, pajamana mak golo. Mama kemana mak lewat gurunya, nanti lewat gurunya itu baru main bola lagi. Biar mobil gurunya lewat, diam betul itu. Itu takzimnya anak-anak kepada gurunya. Ketemu di pasar, namo mat tengah motor. Kemarin Jamiatul Qura wal Hupas ketika mengadakan musabaqah di pertemuan di Tebu Ireng, itu kita lihat ada anak-anak, kita sudah mengatakan wah pasti Paremangi, ada tatonya gondrong. Tapi setelah mendekati pondok, kita berdiri di situ, dia langsung matikan motornya, motor RS King. Dia matikan, baru dia dorong. Ada sekitar 100 meter dia dorong demi takzimnya kepada orang yang ada berdiri di depan pintu itu. Padahal dia tidak kenali ulama dari mana.
tapi gondrong, pakai tato, pakai baju kos, tapi dia bisa dorong motornya. Di situ kita kagum bahwa bagaimanapun modelnya, tapi ketika ketemu dengan guru, pasti itu dia langsung tunduk. Kenapa? Karena murid di depan gurunya itu bagaikan mayat. Makanya maka dete polo pani nareko guru musuroko. Ini kuncinya anak-anakku. Dan di situ ji barakahnya nak. Iya, jangan coba-coba. Saya masih yakin sampai hari ini anak-anakku yang di IMP ini luar biasa. Karena guru-guru yang mengajar saya dulu masih yang mengajar di sini. Makanya saya bilang itu tidak akan hilang. Ibu Bahi dulu yang saya kagumi betul. Iya. Saya itu takut sekali dulu sama Bu Bahi. Baru matanya begini sudah tidak bisa lewat di depan situ. Iya. Kita ini luar biasa Pak. Tapi saya katakan itu wasiat saya nak. 3 itu ya, jangan tinggalkan. Taksim ke guru siapapun. Ibumu, kemudian surah Al-Insyirah. Guru tak Profesor Dr. Ki Haji Aliyapi pernah berwasiat itu tentang itu. Surah Al-Insyirah ini surah hadiah. Pakai kalau baca sholat sunat, pakai itu. Baca surah Al-Insyirah ketika sholat sunat, insya Allah itu keberkahan. Kemudian penutup, saya ingin sampaikan begini. Ini kan tantangan sekarang semakin besar. Anak-anakku sekolah, insya Allah hanya ada 2. Saya titip kiri kanan. Guru, kenapa saya tidak menerima santri banyak? Saya nanya ke bisa Kak Makutano atau Pandrita Pak Hakiki. Yang paling pokok sekarang dilakukan tirakat. Jadi untuk guru-guru termasuk saya, ini nasihat untuk saya. Utamanya di sholat subuh. Kalau bukan sholat subuh di sholat isya. Namun dimi waktu. Tapate haiwi murid tak. Karena sekarang sudah mulai terpisah batinnya anak-anak dengan kita. Mungkin karena keikhlasan yang kurang. Atau mungkin karena banyak hal-hal yang sudah termengganggu. Tapi satu hal yang bisa menyambung. Ruhnya santri, ruhnya anak-anak dengan ruh kita adalah suratul Fatihah. Caranya ibaca, pesan guru kami. Baca ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Baca hijau Fatihah Nabi tak. Napai baca Fatihah guru-guru tak. Dari mana kita mengambil ilmu? Akadabani. Kulluhum masyahina wa masyahina. Sinina guruku dan dia guru-guru na guruku. Kemudian bacakan Fatihah. Setelah itu yang ketiga ini yang pokok. Wa ila ruh wa nafs wa jasad. Napa tinggal ramana sinina murita. Napa ta baca Fatihah. Cicemoh. Supaya dena lupaiki santrita. Supaya terkoneksi. Tilau dongangi. Nasaba ia na terputus. Jiwanya, ruhnya terputus. Ya kau Fatihah si sumpu moy. Namo maga batana nanae. Ya kau tomak bicara. Insya Allah. Nang kalingat tu. Tapi ya kau deni Fatihai. Nadena si sumpu ruwe. Namo pek kau bate pangajari. Mama komoto kuyoloe. Ya kau tomak de nama tu. Napi kau si jaman. Tapi ketika ruh terkoneksi. Insya Allah. Ia penting sampaikan. Kemudian sering saya ceramahkan. Guru-guru jangan tinggalkan mandi 9. Ini yang pokok. Pemimpin jangan tinggalkan mandi 9. Ini mandinya para wali. Ya rodio asera jalalo tasalayu. Iya. Kalau anak-anak mau kita tidak istilahnya dia nak julek kaiki anak-anak. Dia nak julek kaiki wijat-wijatta. Dia nak lutak-lutak ki wijatta. Kemudian rumah tangga tidak sering cekcok. Amalkan saja mandi 9. Itu mandi wali. Ya ke Jumai, hari Jumat, lakukan mandi 9. Jadi caranya itu mandi sempurna. Diomoki. Ya ke suku ni selesai, ajenne ki. Selesai mak jenne, ala ki wai oko pasero. Napai baca, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Napai waru pakai hidung.
baru siram kepala, seakan-akan Allah yang menyiram kepala kita. Kemudian ambil air, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, tiup pakai hidung, baru siram sebelah kanan. Baru ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, tiup pakai hidung, siram sebelah kiri. Ulang sebanyak 3 kali. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim, ya Allahu ya Rahman ya Rahim, ya Allahu ya Rahman ya Rahim. Maka disebut mandi 9 karena 9 kali. 3 di kepala, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Baru pakaikan penutup. Ambil air terakhir, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Baca 9 kali. Baru tiup pakai hidung. Baru baca kembali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah selesai. Itu mandi 9. Ya koyatuna amal katawe, insya Allah anak-anak itu akan takzim ke gurunya. Iya. Dia cobi-cobikin anak. Kalau pemimpin itu paling pokok. Karena istilahnya guru tak mandi karamah. Yang kedua tidak akan kena santet. Kalau orang amalkan itu dia akan kena santet. Yang kedua jin tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang mandi 9. Itu barakah. Makanya saya sampaikan ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk guru-guru. Para pemimpin amalkan mandi 9. Yang saya dapatkan sumber ulama yang mengajarkan mandi 9, yang pertama Kiai Hamid Pasuruan, termasuk Kiai Halil Bangkalan Madura. Yang ketiga Guru Sakumpul Martapura, Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Itu semua mengajarkan tentang mandi 9. Karena mandi ini ya kena amalkan kita we kota sel binengan, insyaallah dia nasarak binena. Ia kau tahu matom mamalkangi degaga anak-anak barani bali-bali. Ketika guru yang mengamalkan tidak ada murid-muridnya wad dicobi-cobi itu tahu. Kemudian ketika pemimpin yang mengamalkan ia kau mak bicara degaga mulai polo bicarana yolona. Itulah yang disebut dengan mandi karamah, dan jin tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang mengamalkan mandi 9. Termasuk ilmu santet itu tidak akan masuk. Itu pesan guru-guru dan para wali ketika mengamalkan mandi 9. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.